salah satu warisan budaya, batik terus dijaga dan dilestarikan. Bawaslu Kota Jambi menemukan indikasi pelanggaran netralitas ASN. Dinas Perhubungan Kota Jambi akan terapkan pembayaran elektronik untuk meminimalisasi parkir liar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saudara Anda masih setia menyaksikan Jambi hari ini, edisi Rabu 2 Oktober 2024. Ya, selain 3 topik utama tadi, tim redaksi kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya untuk Anda. Bersama saya Septinita. Dan saya Cynthia Permana, inilah Jambi hari ini selengkapnya. Ya saudara, kita awali Jambi hari ini dengan informasi sebagai salah satu warisan budaya, batik harus tetap dijaga dan dilestarikan. Jika dahulu para perajin batik didominasi oleh para orang tua, namun kini sudah banyak anak muda yang tertarik menekuni kerajinan batik. Batik merupakan salah satu warisan budaya yang tetap dilestarikan sebagai identitas bangsa. Di tengah kemajuan zaman dan masa modern saat ini, banyak anak muda yang berkembang dan mengaplikasikan pekerjaan yang dinilai lebih menjanjikan. Namun, tidak berlaku pada pengrajin batik muda asal Kabupaten Muaro Jambi, yakni Diah dan Sapriyadi. Sapriyadi yang kini berusia 22 tahun telah lama melakoni kerajinan batik. Berbagai jenis batik hasil dari karya tangan seorang anak muda ini, mulai dari batik cap hingga batik tulis. Dari 2 jenis pembuatan batik tersebut, batik tulis yang paling banyak diminati konsumen, meski harganya terbilang cukup tinggi. Mahalnya harga batik ini tidak hanya dinilai dari seni yang begitu tinggi, namun juga bahan yang digunakan serta proses pembuatan yang membutuhkan waktu, mulai dari pembuatan pola, pencantingan, pewarnaan, hingga pengeringan lilin yang memakan waktu hingga 2 pekan. Harga batik tulis sendiri mulai dari Rp600.000 hingga Rp2 juta per satu helai kain. Ekonomi, terus biar budaya batik biar bisa berkembang, biar untuk generasi muda juga bisa biar tahu apa itu batik. Berapa bang? Sehari itu paling dapat 1 ada 2. Kalau untuk pengecapan itu bisa 30 kain. Satu hari? Ya, 1 hari. Sementara untuk batik cap cukup mudah dilakukan. Mulai dari pengecapan motif di atas kain putih yang dilanjutkan dengan pencelupan untuk warna hingga proses terakhir yakni pengeringan. Untuk batik cap, 1 hari mampu menghasilkan 50 lembar kain batik dengan harga yang terjangkau yakni Rp200.000 per satu helai kain. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Tidak lulus menjadi PNS membuat Hafsah Putar haluan. Tahun 1995 ia memutuskan untuk menjadi seorang pengrajin batik di Kabupaten Merangin. Hingga kini usaha batik Hafsah terus berkembang dan telah mampu mempekerjakan puluhan orang. Batik Jambi saat ini masih terus berkembang. Setiap kabupaten kota memiliki ciri khas masing-masing, tidak terkecuali di Kabupaten Merangin. Bagi pecinta batik Jambi, bisa berkunjung ke pengrajin batik Hafsah di Desa Kungkai, Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin. Motif batik Hafsah sudah banyak dikenal di Provinsi Jambi maupun nasional. Perajin batik Hafsah mengatakan, motif flora dan fauna hingga bangunan dengan menjadi kombinasi yang khas dari batik tulis Merangin ini. Hafsah juga kerap membuat motif batik tulis yang berbeda dengan edisi terbatas untuk memberi kepuasan kepada pelanggan setianya. Produk batik tulis khas Merangin ini dijual tidak hanya berbentuk bahan, tapi juga ada baju kemeja, tengkuluk, dan lainnya dengan harga yang bervariasi. Tergantung dengan tingkat kesulitannya, mulai dari ratusan ribu hingga jutaan rupiah. Kalau untuk tulis itu maksimalnya saya kerjakan 1/4 meter sehari. Kalau untuk nembok bisa 5 potong atau 6 potong. Kalau proses warna bisa sampai 20 potong sehari.
Usaha batik Hafsah sudah dilakukan sejak tahun 1995. Awal hanya sebagai pelarian karena cita-cita sebelumnya adalah ingin menjadi PNS. Namun tidak menjadi garis tangan sehingga untuk menghibur diri Hafsah belajar dan membuat usaha batik. Seiring berjalannya waktu, usaha batik Hafsah semakin dikenal. Kini, Hafsah bisa memberi pekerjaan kepada puluhan warga sekitarnya. Pemasaran batik lebih banyak dilakukan di media sosial yang menjadi galeri digitalnya, sehingga bisa menjangkau pecinta batik di tanah air dan telah menjadi pelanggan tetapnya. Sementara itu, untuk proses pembuatan batik masih mempertahankan teknik tradisional. Motif batik ditulis di kain mori dengan keterampilan dan kelembutan pengrajin batik. Setiap helai batik tulis merangin menjadi tampak unik dan bernilai seni yang tinggi. Ramadan Cerbita Kasa, TVRI Jambi melaporkan. Sebagian pembatik di kota Jambi mengaku masih kesulitan untuk memasarkan produk batik. Mereka berharap pemerintah dapat memfasilitasi untuk meningkatkan pemasaran. Saat ini, masih ada sebagian pembatik di kota Jambi kesulitan untuk memasarkan hasil produk batik Jambi. Bertepatan dengan peringatan Hari Batik Nasional tahun 2024, Badriah Pembatik Jambi berharap pemerintah dapat membantu memfasilitasi dan mengupayakan peningkatan penjualan batik, sehingga batik Jambi bisa dikenal dan diminati oleh banyak orang. Sedangkan untuk saat ini, Badriah hanya memasarkan produknya di sanggar batik. Selain itu, ia menawarkan ke teman-teman sehingga pemasaran belum cukup luas. Pasaran batik saya sendiri itu kan kami ada punya pengrajin batik di Sanggar Batik, itu bisa kami nitip di Sanggar Batik Mudung Laut, dan satunya lagi di Batik Tenun Songket, itu kan ada batik tuh, nah, jadi bisa nitip di sana juga. Dan juga pada rekan-rekan seperti anak saya sendiri bisa kerja di sana bawa batik, disuruh teman-temannya gitu, jadi dapatlah hasil saya untuk pesanan batik seragam. Produk yang dihasilkan Badriah adalah bahan batik dengan berbagai macam motif. Kemudian selain baju, lacak, wadah beras, mainan kunci, dan lainnya. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Meski sudah memasuki periode awal musim hujan di akhir tahun 2024, penjabat sementara Gubernur Jambi Sudirman memastikan personil Satgas Karhutla masih ditempatkan di lokasi-lokasi rawan kebakaran. Informasi tersebut akan disampaikan oleh kontributor TVRI Jambi, Randy Arta. Selamat sore, Randy Arta. Apa informasi terbaru terkait penanganan Karhutla di Provinsi Jambi, Randy? Baik, selamat sore pemirsa. Walaupun wilayah Provinsi Jambi sudah memasuki periode awal musim penghujan untuk akhir tahun 2024, penjabat sementara Gubernur Jambi Sudirman memastikan personel Satgas Karhutla masih ditempatkan di posko-posko terpadu di daerah rawan kebakaran, khususnya untuk lahan gambut. Penempatan personel ini dilakukan pemerintah untuk mewaspadai munculnya titik api. Sudirman menjelaskan, walaupun sudah memasuki periode musim penghujan, penanganan Karhutla pada lahan gambut sangat membutuhkan perlakuan khusus agar pengendaliannya dapat dilakukan secara optimal. Dan juga memitigasi penanganan Karhutla masih harus dilakukan walaupun sudah memasuki awal musim penghujan agar pengendalian kebakaran pada tahun 2024 dilakukan secara optimal. Dari total 63 posko untuk tahun 2024, masih ada 11 posko Satgas terpadu yang masih aktif dan tersebar di sejumlah daerah untuk mengamankan kebakaran di tahun ini. Posko tersebut berisikan 6 personel gabungan, yakni dari TNI Polri, BPBD, Manggalakni, dan juga masyarakat peduli api. Untuk memaksimalkan pengendalian kebakaran di awal musim penghujan, pemerintah tetap menghimbau masyarakat untuk tidak membuka lahan dengan cara dibakar, apalagi melakukan tindakan yang dapat melanggar hukum. Demikian, Septi. Ya, berapa luas Karhutla di Provinsi Jambi hingga awal bulan Oktober ini, Randy? Baik, berdasarkan informasi yang diterima dari BPBD Provinsi Jambi, hingga awal bulan Oktober ini, luas Karhutla di Provinsi Jambi total sudah menyentuh angka 1.063 hektar, dengan rincian Muaro Jambi 389 hektar, Tarolangun 284 hektar, kemudian Batanghari 155 hektar, kemudian Merangin 75 hektar, Tebon 61 hektar, Tanjung Jabung Barat 33 hektar,
Bungo 24 hektar, Tanjung Jabung Timur 21 hektar, dan yang terakhir di Kota Jambi 17 hektar. Luas karhutla tersebut 577 hektar berada pada lahan mineral, sementara 486 hektar terjadi pada lahan gambut. Hingga saat ini total hanya ada 2 daerah di Provinsi Jambi yang bebas dari kejadian kebakaran hutan dan lahan, yakni Kabupaten Kerinci dan juga Kota Sungai Penuh. Demikian, Septi. Laporan langsung dari Randy Arta, terima kasih atas laporan Anda, selamat sore dan selamat bertugas kembali. Dampak angin puting beliung yang merusak sejumlah pemukiman warga di Kecamatan Pemayung menimbulkan kerugian yang cukup besar. Setelah dilakukan pendataan, pemerintah kabupaten menyalurkan bantuan untuk para korban. Angin puting beliung yang terjadi beberapa waktu lalu merusak sejumlah fasilitas milik warga, khususnya pemukiman di 2 desa, yakni Desa Kampung Pulau dan Desa Tebing Tinggi, Kecamatan Pemayung. Untuk membantu warga yang terdampak bencana alam itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Batanghari telah melakukan pendataan sekaligus menyalurkan bantuan bagi korban. Pengelola Penanggulangan Bencana BPBD Batanghari Anwar mengatakan ada 73 paket yang telah disalurkan, berisi sembako, selimut, tikar, serta peralatan lainnya. Selain itu, bagi korban yang mengalami kerugian material, pemerintah akan mengupayakan bantuan perbaikan bangunan rumah sesuai tingkat kerusakan yang dialami. Kami semakin menyalurkan kepada masyarakat yang terdampak daripada korban angin puting beliung yang pernah kejadian beberapa hari yang lalu. Itu jumlahnya kan 2 desa. Yaitu pertama itu Desa Kampung Pulau, itu sebanyak 21 paket. Kemudian kami langsung ke Desa Tebing Tinggi sebanyak 52. Pihak BPBD juga terus mengimbau masyarakat di setiap wilayah kecamatan untuk terus waspada dalam menghadapi peralihan musim yang terjadi saat ini. Ade Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, saudara, memasuki peralihan musim di bulan Oktober 2024 ini dikhawatirkan dapat memicu berbagai ancaman bencana hidrometeorologi. Dan untuk mengetahui informasi terkait hal itu, saat ini kami telah terhubung dengan kontributor TVRI Jambi, Ade Juniawan di Kabupaten Batanghari. Selamat sore, Ade. Ade, bagaimana langkah antisipatif yang dilakukan oleh Pemda dalam hal ini BPBD untuk mengantisipasi bencana alam di musim peralihan, Ade? Selamat sore, Sivia dan pemirsa TVRI Jambi. Untuk mengantisipasi dini terhadap ancaman bencana di musim peralihan dari musim kemarau ke musim hujan, saat ini telah berbagai upaya dilakukan oleh pihak BPBD. Salah satunya melewati himbauan-himbauan sosialisasi yang dilakukan kepada masyarakat yang ada di 8 kecamatan yang ada di Kabupaten Batanghari. Dan sejauh ini hujan dengan intensitas sedang disertai angin kencang beberapa hari terakhir ini selalu melanda Kabupaten Batanghari, di mana dampak dari hujan tersebut dengan angin kencang memicu terjadinya kerusakan terhadap fasilitas umum maupun fasilitas pemukiman warga yang ada di beberapa wilayah. Nah, untuk mengantisipasi ini, pihak BPBD juga mengimbau masyarakat yang berada atau bermukim di seputaran atau di pinggir bantaran sungai Batanghari sendiri untuk selalu mengantisipasi dan untuk mengurangi aktivitas bermain atau melakukan kegiatan di pinggiran sungai, karena ini sangat berbahaya dan mengancam keselamatan masyarakat apabila terjadi hujan dengan disertai angin kencang itu sendiri. Cynthia. Dengan kerusakan yang terjadi, apa yang dilakukan? Apakah sudah ada bantuan atau seperti apa, Ade? Ya, berkaitan dengan kerusakan dampak dari angin kencang atau angin puting beliung yang terjadi beberapa waktu lalu, pihak BPBD sendiri telah melakukan inventarisasi terhadap jumlah korban dari angin puting beliung sendiri. Dan kemarin pihak BPBD juga telah melakukan drop atau menyalurkan sejumlah bantuan berupa peralatan, makanan, maupun selimut dan kebutuhan lainnya yang menjadi keperluan atau kebutuhan korban dari angin puting beliung itu sendiri. Nah, sejauh ini juga pihak BPBD terus mengoptimalkan untuk melakukan patroli di sejumlah wilayah yang berpotensi atau menjadi titik rawan selalu ditemukannya penyebab dari atau akibat dari dampak puting beliung sendiri. Nah, di mana ada dari 8 kecamatan, ada 7 kecamatan yang berpotensi cukup rawan terhadap bencana dari akibat dari peralihan musim ini sendiri. Cynthia.
Wilayah mana saja yang sudah dipetakan yang dianggap rawan atau berpotensi terjadinya bencana, Ade? Ya, dari 8 kecamatan, ada 7 kecamatan, yakni Kecamatan Martobulu, Marsumbu Ilir, Pemayung, Muara Tembesi, Bati 24, Muara Bulian, serta Kecamatan Muara Tembesi yang dianggap menjadi titik atau potensinya cukup tinggi apabila terjadi hujan dengan intensitas sedang disertai angin kencang, di mana wilayah tersebut hampir semuanya merata dan ditemukan kejadian atau dampak dari angin puting beliung sendiri yang menyebabkan fasilitas umum maupun fasilitas rumah warga sekitar menjadi rusak. Seperti itu, Cynthia. Baiklah, terima kasih Ade. Pemerintah daerah terus melakukan langkah antisipatif guna mencegah terjadinya bencana hidrometeorologi. Terima kasih, selamat bertugas kembali. Saudara, BPBD Kota Sungai Penuh saat ini telah membentuk 16 desa tangguh bencana yang berada di bantaran Sungai Batang Merau. Tujuan pembentukan desa tangguh bencana untuk mewujudkan masyarakat yang siap siaga jika terjadi bencana sebelum petugas sampai ke lokasi. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sungai Penuh telah membentuk Desa Tangguh Bencana atau Destana. Dari 16 desa yang dibentuk, 2 desa dibentuk oleh BPBD Provinsi Jambi dan 14 desa dibentuk oleh BPBD Kota Sungai Penuh. Tujuan pembentukan Destana untuk menyiapkan para relawan yang ada di desa agar siap siaga jika terjadi bencana sebelum para petugas sampai di lokasi. Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kota Sungai Penuh Gustiarman mengatakan, di Kota Sungai Penuh sering terjadi bencana alam, terutama saat memasuki musim penghujan, baik itu banjir maupun tanah longsor. Dengan terbentuknya Destana di Kota Sungai Penuh, diharapkan bisa membantu warga yang berada di bantaran Sungai Batang Merau. Seperti desa yang berada di Kecamatan Tanah Kampung, Kecamatan Hamparan Rawang, dan Kecamatan Koto Baru. Sudah kita lakukan, itu Destana baik itu dilakukan oleh BPBD Kota Sungai Penuh sendiri dan BPBD Provinsi Jambi itu berjumlah sampai saat ini itu sudah 16 desa yang sudah terlaksana. Ada 2 desa yang dilaksanakan oleh provinsi. Destana itulah desa tangguh bencana. Jadi kita melaksanakan sosialisasi di desa tersebut pun dengan tujuan untuk membentuk forum relawan yang ada di desa. Tujuannya adalah untuk sebagai ujung tombak daripada apabila ada bencana di desa tersebut. Gustiarman juga menyampaikan beberapa hari yang lalu, para relawan telah melaksanakan apel siaga untuk menghadapi bencana hidrometeorologi agar para personil dan peralatan siap siaga jika terjadi bencana. Fahlan, TVRI Jambi melaporkan. Pemirsa, tetaplah bersama Jambi hari ini karena kami masih akan kembali dengan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya. Di antaranya KPU Kabupaten Batanghari tidak melarang adanya kampanye kotak kosong bagi paslon Pilkada serentak 2024. Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami dalam segmen Menuju Pilkada 2024. KPU Kabupaten Batanghari membebaskan setiap pasangan calon bupati dan wakil bupati Batanghari untuk melaksanakan kampanye. Hal ini juga diberlakukan terhadap barisan masyarakat dalam mensosialisasikan kotak kosong. Komisioner KPU Batanghari Harapan Nami mengatakan, di masa tahapan kampanye ini, setiap pasangan calon bupati dan wakil bupati dapat melakukan kegiatan kampanye, mulai dari pertemuan rapat terbatas maupun umum, serta pemasangan alat peraga kampanye di lokasi yang telah ditentukan. Meski di pilkada kali ini Batanghari hanya terdapat paslon tunggal, namun hal itu tidak membatasi barisan massa yang ingin mensosialisasikan kotak kosong di momentum kampanye tersebut dengan ketentuan selama pelaksanaan kampanye tidak menggunakan fasilitas negara. Walaupun secara aturan tidak tertuang adanya pelaksanaan kampanye terhadap kotak kosong, akan tetapi hal tersebut merupakan hak konstitusi dari masyarakat dalam menentukan pilihannya. Kalau ini kan secara larangan nggak ada juga sih, ya kan? Larangan nggak ada juga. Kemudian yang mengaturnya juga secara aturan KPU, kami kan melaksanakan apa yang diperintahkan dalam PKPU seperti itu ya.
Kalau di dalam PKP memang tidak diatur. Gitu. Harapan Nami juga mengatakan, setiap barisan massa pendukung paslon tunggal maupun kotak kosong harus tetap melaksanakan kampanye dengan santun dan bijak, tanpa harus menyudutkan pihak tertentu yang melanggar dari aturan kampanye. Ade Juniawan, TVRI Jambi, melaporkan. Bawaslu menemukan indikasi pelanggaran netralitas ASN Kota Jambi. Pihaknya mulai melakukan penelusuran pada kasus tersebut. Apakah masuk dalam unsur pelanggaran atau tidak? Badan Pengawas Pemilu Bawaslu Kota Jambi menemukan indikasi pelanggaran netralitas ASN Pemkot Jambi. Dugaan pelanggaran tersebut terjadi saat deklarasi damai Pilkada Serentak 2024 di lapangan kantor Wali Kota Jambi beberapa waktu lalu. Salah satu yang diduga pegawai Pemkot Jambi menggunakan seragam dinas, mengacungkan simbol jari dari salah satu pasangan calon. Kondisi itu menunjukkan keberpihakan ke salah satu kontestan pilkada. Bawaslu akan mengeluarkan rekomendasi ke Komisi Aparatur Sipil Negara jika memenuhi unsur pelanggaran, sehingga sanksi bisa segera diberikan. Deklarasi kampanye damai di halaman Wali Kota Jambi itu cukup viral, ada disinyalir tenaga kontrak atau ASN yang tidak netral. Jadi ini menjadi informasi awal bagi kami di Bawaslu Kota Jambi dan sedang dalam proses penelusuran. Untuk hasilnya nanti kita akan lakukan press release terkait itu. Pihaknya akan terus melakukan pengawasan melekat terhadap tahapan Pilkada Serentak tahun 2024, khususnya di masa kampanye yang sudah berjalan sejak 25 September lalu. Joko, TVRI Jambi, melaporkan. KPU Muaro Jambi menerima ribuan segel kertas dan plastik untuk kelengkapan logistik pada Pilkada Serentak 2024. Segel yang diterima akan segera disortir untuk memastikan kelengkapan jumlah kebutuhan logistik. Sejumlah logistik untuk perlengkapan pemilihan kepala daerah, gubernur dan wakil gubernur, serta bupati dan wakil bupati telah diterima Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi. Terbaru, logistik yang diterima KPU yakni 9.552 segel plastik yang diperuntukkan untuk perakitan 1.614 kotak suara. KPU juga menerima 38.317 segel kertas yang digunakan untuk penyegelan amplop hingga bagian atas kotak suara. Komisioner KPU Divisi Hukum dan Pengawasan Supriyadi mengatakan, dengan diterimanya segel, KPU Muaro Jambi dalam waktu dekat akan melakukan perakitan terhadap kotak suara. Satu kotak suara membutuhkan 3 butir segel plastik. Kan itu 3 minggu menjelang distribusi logistik. Distribusi logistik itu kan biasanya kita distribusikan 1 hari sebelum hari pemungutan suara. Kalau hari pemungutan suara kita tanggal 27 November, berarti tanggal 26 kita distribusikan seluruh logistik. Nah, 3 minggu ke belakangnya kita adakan packing maupun packing untuk seluruh kebutuhan logistik di TPS. Secara keseluruhan, logistik yang telah diterima KPU Muaro Jambi diantaranya bilik suara, kotak suara, tinta untuk menandai pemilih yang telah menggunakan hak pilihnya, kemudian segel plastik dan segel kertas yang tersimpan rapi di gedung KPU. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci akan membantu fasilitas alat peraga kampanye atau APK untuk masing-masing pasangan calon. Masing-masing pasangan calon akan mendapatkan alat peraga kampanye dengan jumlah yang sama. KPU Kabupaten Kerinci akan memfasilitasi alat peraga kampanye atau APK dan bahan kampanye untuk masing-masing pasangan calon bupati dan wakil bupati Kerinci pada pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024. Ketua KPU Kabupaten Kerinci Husni mengatakan pemberian fasilitas alat peraga kampanye ini mengacu kepada peraturan Komisi Pemilihan Umum. Masing-masing pasangan calon akan mendapatkan jumlah alat peraga kampanye yang sama. Untuk baliho berukuran 2x3 meter, 5 unit per pasangan calon, spanduk 4 per kecamatan, dan poster 1.000 lembar per paslon. Kemarin kami sudah melakukan rapat koordinasi terhadap paslon melalui narah hubung mereka. Itu kita menindaklanjuti PKPU kita, yaitu bahwa terhadap APK itu dari KPU ada beberapa jenis yang akan kita fasilitasi dan juga termasuk bahan kampanye.
juga menyampaikan setiap pasangan calon diperbolehkan untuk menambah alat peraga kampanye sebanyak 200% dari jumlah fasilitas yang diberikan oleh KPU Kabupaten Kerinci. Namun, jika melebihi dari ketentuan yang ada, maka akan dilakukan penertiban oleh Bawaslu Kerinci. Ilwan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, usai jeda kami akan kembali dengan sejumlah informasi lainnya. Di antaranya penjabat Gubernur Jambi Sudirman fasilitasi pertemuan investor baru Bank 9 Jambi. Informasinya usai jeda. Saudara, Anda menyaksikan Jambi hari ini dalam segmen advertorial. Penjabat sementara Gubernur Jambi Sudirman memfasilitasi pertemuan antara jajaran Bank 9 Jambi dengan XCP Bank yang berniat untuk menjadi calon investor baru dengan rencana investasi senilai 2 triliun rupiah. Pemerintah Provinsi Jambi yang diwakili penjabat sementara Gubernur Jambi Sudirman memfasilitasi pertemuan antara jajaran Bank 9 Jambi dengan XCP Bank yang berniat untuk menjadi calon investor baru Bank Jambi. Sudirman mengatakan pertemuan ini merupakan penjajakan awal antara kedua belah pihak sebelum terciptanya komitmen investasi. Pada pertemuan yang dilakukan secara tertutup itu, XCP Bank melakukan pemaparan rencana investasi yang akan dilakukan ke Bank Jambi. Pertemuan awal ini akan kembali ditindaklanjuti dengan pertemuan-pertemuan selanjutnya yang membahas tentang regulasi serta pembahasan terkait bentuk investasi yang akan ditanamkan. Berdasarkan pemaparan awal, total rencana investasi yang akan ditanamkan pada Bank 9 Jambi mencapai angka 2 triliun rupiah dengan tawaran bunga yang rendah sebesar 0,2%. Sementara, untuk produk perbankan yang ditawarkan dari investasi tersebut bisa digunakan untuk pendanaan pembangunan infrastruktur maupun permodalan UMKM. Legalitas yang tentunya bisa sama-sama aman lah gitu ya, kira-kira gitu sih. Berapa besar rencana investasinya, Pak? Diperkirakan antara 100 miliar euro. Masuknya investor pada Bank 9 Jambi sangat diharapkan untuk meningkatkan kualitas layanan perbankan dalam upaya mendukung percepatan pembangunan daerah. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Masyarakat Kabupaten Kerinci diresahkan dengan kemunculan sekelompok geng motor yang membawa senjata tajam. PJ Bupati mengimbau warga untuk tetap waspada dan tidak terpancing dengan provokasi yang dapat memperkeruh situasi selama tahapan pilkada berlangsung. Inilah rekaman CCTV milik warga yang merekam sekelompok geng motor menyerang rumah warga di Desa Sebukar, Kecamatan Tanah Cogok, Kabupaten Kerinci. Kejadian ini menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Dari rekaman CCTV tersebut, terlihat sekelompok pemuda membawa senjata tajam dan sengaja meletuskan petasan atau mercon berukuran besar yang diarahkan ke rumah warga. Menanggapi kejadian tersebut, penjabat Bupati Kerinci Asraf menegaskan pihaknya bekerja sama dengan aparat kepolisian Polres Kerinci dan Kodim 0417 Kerinci akan mengusut dan menindak tegas pelaku yang terlibat dalam aksi yang mengganggu ketentraman warga tersebut. Ini sebenarnya ini adalah kenakalan remaja. Nah, namun demikian karena ini sudah merupakan berita yang viral yang harus kita tanggapi, bahwa kita sampaikan bahwa kondisi Kabupaten Kerinci secara umum pada saat ini masih sangat relatif aman, ya, sangat nyaman, dan hanya segelintir orang yang mencoba ya, untuk membuat kondisi Kabupaten Kerinci seolah-olah ada gangguan. Nah, ini kami sudah berkoordinasi dengan Polres Kerinci dan dengan Kodim 0417 Kerinci agar ini bisa ditindaklanjuti sehingga ke depan tidak ada lagi apalagi semacam geng motor yang mencoba untuk merubah suasana Kerinci yang aman menjadi suasana yang agak terganggu sedikit.
Ashraf juga mengimbau masyarakat untuk tetap waspada dan tidak terpancing dengan provokasi yang dapat memperkeruh suasana, terutama dalam proses tahapan pemilu kada yang sedang berlangsung. Ilwan, TVRI Jambi melaporkan. Penjabat Bupati Sarolangun Bahri bersama sejumlah OPD menggelar Coffee Morning bersama insan pers baik media cetak, elektronik, serta online. Pada kesempatan ini penjabat Bupati mengajak para jurnalis yang tergabung dalam PWI, IJTI, serta IWO maupun AJI bersinergi dalam membangun Kabupaten Sarolangun. Kegiatan Coffee Morning dilakukan di Rumah Dinas Bupati Sarolangun Rabu pagi tanggal 2 Oktober 2024. Kegiatan ini dilakukan sebagai upaya menjalin silaturahmi antara pemerintah daerah serta insan pers di bumi sepucuk adat Serumpun Paseko. Pada kegiatan tersebut, penjabat Bupati Sarolangun Bahri dalam sambutannya memohon dukungan serta masukan dari jurnalis yang bertugas di wilayah Kabupaten Sarolangun, karena sebagai kepala daerah yang baru masih belum memahami secara keseluruhan kondisi wilayah Kabupaten Sarolangun. Peran serta dari insan pers sangat strategis dalam menyampaikan setiap kebijakan yang dilakukan sehingga masyarakat bisa memahami pembangunan yang sedang terjadi. Bahri juga menyampaikan sangat memahami undang-undang yang berkaitan dengan pers, di mana ada ruang dan kebebasan yang tidak terbatas. Untuk itu, insan pers juga dituntut menyampaikan informasi yang berimbang serta akurat. Kalau tidak ada dukungan dari teman-teman Pemda, DPR, dan pengawasan utamanya, pengawasan dari mitra sebagai media kontrol sosial terhadap pemerintahan adalah teman-teman wartawan. Karena teman-teman wartawan adalah yang memberikan informasi yang akurat, lugas kepada masyarakat. PJ Bupati Sarolangun juga meminta insan pers sebagai mitra kerja pemerintah untuk mengawal pelaksanaan dan tahapan pemilihan kepala daerah bupati dan wakil bupati Sarolangun, serta mengawasi netralitas ASN di setiap tahapan. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Publikasi stunting aksi ke-7 konvergensi stunting di Kabupaten Bungo dibuka secara resmi oleh Asisten 2 Ekonomi dan Pembangunan Setda Bungo. Kegiatan ini dilakukan untuk mempercepat angka penurunan kasus stunting di Kabupaten Bungo. Asisten 2 Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setda Bungo Supriyadi membuka publikasi stunting aksi ke-7 konvergensi stunting di salah satu hotel di Kabupaten Bungo. Ini dilakukan dalam rangka percepatan penurunan stunting. Asisten 2 Bidang Ekonomi dan Pembangunan Supriyadi mengatakan, masalah gizi tidak hanya menjadi tanggung jawab dari sektor kesehatan, karena gizi terjadi dalam jangka waktu yang lama. Faktor penyebabnya dari berbagai sektor, seperti ekonomi, sosial, pendidikan, penghasilan, ketersediaan pangan, pola asuh, dan pengetahuan orang tua yang kurang. Untuk itu perlu adanya kolaborasi dari semua pihak guna melakukan intervensi spesifik di sektor kesehatan dan non-kesehatan. Melalui publikasi stunting aksi yang ke-7 ini, diharapkan dapat menurunkan angka stunting di Kabupaten Bungo pada akhir tahun 2024 ini. Kabupaten Bungo melaksanakan kegiatan publikasi hasil penimbangan terhadap evaluasi stunting di Kabupaten Bungo yang diselenggarakan oleh Dinas Kesehatan bersama tim pengendalian stunting. Berdasarkan data, kasus stunting di Kabupaten Bungo pada tahun 2024 ini 13,7%. Angka ini menunjukkan penurunan jika dibandingkan tahun 2023 lalu, kasus stunting mencapai 14,3%, sudah di bawah target nasional. Muhriandi, TVRI Jambi melaporkan. Nakhi Pamau, warisan gotong royong dari para leluhur terus dilestarikan. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di Jambi hari ini.
Saudara, parkir liar di Kota Jambi masih cukup banyak terjadi di Kota Jambi. Sebagai upaya meminimalisasi parkir liar, Dinas Perhubungan Kota Jambi akan menerapkan pembayaran elektronik. Dinas Perhubungan Kota Jambi mencatat ada sekitar 20% parkir liar yang masih terjadi hingga meresahkan warga. Berbagai upaya penindakan telah dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Jambi, namun belum terlalu maksimal. Dinas Perhubungan Kota Jambi bakal menerapkan pembayaran elektronik khusus parkir sebagai upaya meminimalisasi parkir liar. Kepala Dinas Perhubungan Kota Jambi Saleh Rido mengatakan pihaknya akan terus menertibkan juru parkir liar sehingga tidak ada kebocoran dari pendapatan asli daerah dari retribusi parkir. Kita targetkan sih di akhir tahun itu keseluruhan jukir sudah ada barcode kris-nya. Karena memang ini butuh waktu untuk pencetakan kris, pencetakan buku tabungan, maupun juga nanti ATM yang bersangkutan. Dinas Perhubungan Kota Jambi juga akan mendata jukir di Kota Jambi untuk dibuatkan rekening pembayaran parkir, sehingga retribusi parkir juga masuk ke PAD secara otomatis. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita di Jambi hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Saya Cynthia Permana. Dan saya Septinita bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.